Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Selamat bertemu kembali pada pagi hari ini, di mana kita bersama-sama akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari Bapak Ibu Saudara-saudara kita persiapkan hati kita dan kita berdoa. Bapa, selamat pagi Tuhan. Kami berterima kasih dan bersyukur kepadamu ya Bapa. Kalau pada pagi hari ini kami dapat bangun dari tidur kami di dalam keadaan tiada kurang suatu apapun juga, dalam keadaan sehat, dalam damai sejahtera dan sukacita. Semua itu karena berkat Tuhan kepada kami. Ya Bapa, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, maka berkatilah hati pikiran kami agar firman-Mu boleh menjadi berkat bagi kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih untuk semua hal yang boleh kami terima di dalam kehidupan kami. Terpuji nama Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan pagi hari ini yang akan kita dengar dari 1 Petrus 4 ayat 13, demikian dikatakan oleh firman Tuhan. Sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mungkin kalau ditanyakan kepada kita, apakah Anda mau menderita? Pasti jawabannya tidak. Kalau ditanya apakah Anda mau berbahagia? Wah, dengan semangat kita katakan, kita jawab mau. Tapi kalau menderita, ntar dulu, nanti dulu. Nah, tetapi ternyata di dalam kehidupan ini, kita tidak dapat menolak penderitaan itu. Susah senang silih berganti dalam kehidupan kita. Mulu dihata-bata idok. Marasika soring do, udan dohot lasniari. Kadang-kadang di dalam kehidupan ini ada kemarau. Kadang-kadang kemaraunya panjang, nggak pendek, kering. Atau boleh dianalogikan dengan begitu banyak persoalan-persoalan yang menimpa, masalah-masalah yang silih berganti panjang masalah. Misalnya demikian. Tapi kadang-kadang hujan atau dianalogikan dengan berkat yang berkelimpahan. Bisa saja kebahagiaan atau berkat kita terima secara terus-menerus atau panjang, tetapi bisa juga pendek. Sebentar saja kita merasakan kebahagiaan. Jadi berganti-ganti keadaan di dalam kehidupan ini. Tetapi kalau kita berbicara tadi tentang penderitaan yang bagaimana yang mungkin kita terima atau kita hadapi dalam hidup ini, Bapak Ibu Saudara-saudara. Misalnya kita harus mengurus keluarga kita yang sakit, dan sakitnya sudah menahun, berkepanjangan. Dan mungkin kita sudah merasa lelah untuk mengurus orang tua kita yang sakit atau keluarga kita yang sakit itu. Tetapi itulah salib kita. Mungkin itulah bagian dari penderitaan kita, pergumulan kita, yang tidak boleh kita buang atau kita potong salib itu, atau kita abaikan orang yang sakit itu. Kita harus tetap boleh bersyukur, boleh bersukacita karena diberi kesempatan untuk merawat orang yang sakit. Itulah maksud firman Tuhan pada hari ini. Dikatakan sebaliknya, bersukacitalah sesuai dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus. Artinya, walaupun ada penderitaan, tetapi kita tetap bersukacita. Karena apa? Penderitaan yang kita alami ini adalah penderitaan yang harus kita
buat untuk menjadi sebuah kemenangan bagi kita. Adapun masalah, kita tidak menjadi kalah dan menyerah. Tetapi kita ingat bagaimana keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita memampukan kita untuk menjalani penderitaan itu sehingga kita menjadi pemenang. Sehingga apapun penderitaan boleh kita terima karena kita yakin Tuhan pasti akan menolong kita. Apapun yang kita terima, bagian penderitaankah, bagian kebahagiaankah yang kita terima dalam kehidupan kita, kita tidak boleh bersungut-sungut. Apalagi kalau datang pergumulan di dalam kehidupan kita. Kalau kita ingat apa saja penderitaan yang dialami oleh Kristus, Bapak Ibu Saudara-saudara, wah, terlalu banyak untuk dapat dijabarkan satu persatu. Kristus harus mengambil rupa seorang hamba. Dia harus turun menjadi manusia, walaupun dia adalah anak Allah, Tuhan, yang penuh dengan kemuliaan. Tetapi Mesias itu harus turun ke dunia untuk sama seperti kita, agar kita dapat melihat kemuliaannya, kasihnya, agar kita bisa meneladani Tuhan kita itu. Langsung melihat bagaimana Tuhan yang berkuasa itu menyembuhkan orang yang sakit, membangkitkan orang mati, dan lain sebagainya. Meneladani agar kita boleh meneladani sikapnya. Lalu apa lagi? Kristus itu diolok-olok, dicemooh, dianiaya, dihujat, ditolak, bahkan sampai disalibkan, dibunuh. Apalagi kalau minggu ini kita akan masuk ke dalam Jumat Agung, yaitu hari di mana kita memperingati kematian Tuhan Yesus Kristus. Penderitaan-penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita. Dianiaya, dicambuk, sampai akhirnya dikasih mahkota duri di kepala Tuhan kita, penderitaan yang luar biasa sampai menghembuskan nafasnya di kayu salib. Penderitaan yang kita alami belum seberapa, Bapak Ibu Saudara-saudara, dibandingkan penderitaan yang dialami oleh Tuhan kita. Tetapi saya ingin menceritakan sebuah kisah kepada kita tentang bagaimana penderitaan di dalam Kristus itu berbuah manis ketika dia menderita oleh karena imannya kepada Kristus, maka dia akhirnya walaupun dia tidak ada lagi, orang lain boleh melihat bagaimana Tuhan menyatakan kemuliaannya melalui seorang yang bernama R.J. Thomas. R.J. Thomas, seorang misionaris asal Wales, pergi ke Pyongyang, Korea untuk menginjili. Tetapi apa yang terjadi, Bapak Ibu Saudara-saudara, sesampainya dia di Korea, ia ditangkap. Karena di sana sedang terjadi bentrokan antar awak kapal dengan orang-orang Korea yang ada di daratan. Ketika Thomas ditangkap, dia langsung dihukum mati. Tetapi sebelum Algojo membunuhnya, Thomas sempat mengeluarkan Alkitab dan mengatakan dua kata, Yesus, Yesus. Bapak Ibu Saudara-saudara, Thomas boleh mati. Tetapi Alkitab yang ia pegang dan dua kata yang diucapkan oleh Thomas memberikan pengaruh besar bagi Algojo yang mengeksekusinya. Melalui peristiwa tersebut, eksekutornya, Algojo yang membunuhnya itu menjadi orang yang pertama di Korea yang percaya kepada Yesus. Dan sejak itu Bapak Ibu Saudara-saudara,
jumlah orang yang percaya di Korea terus bertambah-tambah. Kehadiran Thomas awalnya tidak memberi dampak apa-apa. Sepertinya awal-awal itu biasa-biasa saja, ya, dibunuh, ya sudah. Tetapi Tuhan Allah itu bekerja. Yang nampaknya awalnya biasa-biasa saja, yang kita pikir tidak memberi dampak apa-apa, ketika Thomas mati mungkin pada waktu itu orang berpikir tidak akan membawa dampak apa-apa, tetapi Roh Tuhan bekerja di dalam diri si Algojo itu, sehingga dia percaya kepada Kristus. Dan pada akhirnya banyak sekali orang-orang Kristen di Korea, dan disinilah kita melihat rencana indah Tuhan terjadi. Seringkali kita memandang penderitaan sebagai hal yang buruk. Mungkin kita berpikir, kenapa Tuhan aku harus begini, mengalami masalah ini, mengapa harus aku sakit, mengapa harus aku bekerja susah payah, mengapa aku harus diejek. Bahkan mungkin ada orang yang pernah mengalami seperti yang saya alami, ya. Saya pernah dulu mengalami, dikatakan orang Kristen Tuhannya 3. Mereka tidak mengerti. Tetapi setiap orang yang bertahan karena iman kepada Kristus, yang rela menanggung cemooh, penderitaan atau apapun juga, yang rela melakukan hal-hal yang baik, yang rela membuat banyak atau merencanakan hal-hal yang baik bagi orang lain, atau orang yang rela untuk menjadi berkat bagi orang lain, mereka pasti akan menuai hal yang baik. Seringkali kita melihat penderitaan terjadi atau mungkin datang pada kehidupan kita, lalu kita berusaha menghindar. Sulit, ngurus orang sakit kan sulit, pasrah, menghindar dan tidak mau, bahkan memotong salibnya. Jangan Bapak Ibu Saudara-saudara. Penderitaan bisa datang kapan saja, bagai tamu tak diundang. Tapi sadarilah Bapak Ibu Saudara-saudara, bila Tuhan Allah mengizinkan penderitaan itu terjadi di dalam kehidupan manusia, maka Tuhan Allah pasti merancangkan hal yang indah pada akhirnya. Kita tidak akan dibiarkan jatuh terpuruk lalu binasa. Mungkin kita saat ini tidak menikmati keindahannya, tetapi seperti apa yang dilakukan oleh R.J. Thomas, orang lain melihat rencana indah Tuhan. Mungkin kita saat ini tidak bisa menikmati keindahan, tapi orang lain yang akan melihat dan merasakannya kelak. Karena itu jika saat ini kita sedang mengalami penderitaan, maka mari kita melihat di balik penderitaan itu ada rancangan Tuhan yang indah bagi kita. Karena itu marilah berserah kepada Tuhan dan membiarkan semuanya berjalan seturut dengan kehendaknya. Amin. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini. Biarlah firman-Mu menjadi ya dan amin bagi kami. Terpuji nama Allah Bapa di dalam Kristus Yesus Tuhan kami.